Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Materi ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana makhluk hidup, terutama manusia, mengalami perubahan sejak lahir hingga dewasa. Dalam membahas ini, kita akan mempelajari mengerti pertumbuhan dan perkembangan. Proses terjadinya pertumbuhan dan perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi serta fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semoga menyimak materi ini kita dapat memahami bahwa setiap individu memiliki proses yang pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tetapi tetap mengikuti tahapan yang sama. Yang pertama yaitu definisi pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh, baik panjang, tinggi, berat badan maupun volume yang terjadi karena bertambahnya jumlah dan ukuran sel. Pertumbuhan bersifat kualitatif, artinya dapat diukur dengan alat ukur yang seperti timbangan atau pengukur timbang tinggi badan. Contohnya nih, seorang bayi yang baru lahir dengan berat badan 3 kilo. Setelah beberapa bulan, beratnya badannya meningkat menjadi 6 kilo. Begitu juga dengan tinggi badan yang terus bertambah seiring bertambahnya usia. Semua perubahan tersebut merupakan contoh yang pertumbuhan. Ciri utama pertumbuhan adalah dapat diukur, bersifat permanen, dan berkaitan dengan perubahan fisik tubuh. Perbedaan dengan pertumbuhan, perkembangan adalah proses menuju tingkat kematangan fungsi tubuh dan kemampuan seseorang. Perkembangan yang bersifat kualitatif sehingga tidak dapat diukur hanya dengan angka, tetapi dapat diamati melalui perubahan kemampuan, keterampilan, cara berpikir, emosi maupun perilaku. Sebagai contoh, seorang anak yang awalnya belum mampu berjalan, kemudian berdiri, berjalan, berbicara, membaca hingga mampu memikir secara logis, semua kemampuan tersebut merupakan bagian dari perkembangan. Dengan demikian, pertumbuhan lebih menekankan pada perubahan ukuran tubuh, sedangkan perkembangan lebih menekankan pada meningkatkan fungsi dan kemampuan individu. Selanjutnya yaitu hubungan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berkaitan. Pertumbuhan fisik yang baik biasanya akan mendukung perkembangan yang kemampuan seseorang. Sebaliknya, perkembangan juga membutuhkan kondisi tubuh yang sehat agar dapat berlangsung secara optimal. Meskipun berbeda, kedua proses tersebut secara bersama sejak seseorang berada di dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Jadi, proses pertumbuhan dan perkembangan, proses pertumbuhan dimulai sejak terjadinya berbuah atau fertilisasi. Sel telur yang dibuahi oleh sperma akan membentuk zigot. Zigot kemudian itu mengalami perbelahan sel secara terus-menerus hingga menjadi embrio. Selanjutnya embrio itu berkembang menjadi janin yang tumbuh di dalam rahim selama kurang lebih 9 bulan. Selama masa tersebut terjadi pembentuk organ-organ tubuh hingga bayi siap dilahirkan. Setelah lahir, proses pertumbuhan harus berlangsung melalui bertambahan tinggi badan, berat badan, massa otot, dan ukuran organ tubuh. Sementara itu, perkembangan terjadi melalui proses pematangan fungsi organ, perkembangan kemampuan motorik, perkembangan bahasa, kecerdasan, emosi, sosial, hingga perkembangan moral dan kepribadian. Seluruh proses tersebut melalui secara tahapan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh seseorang. Faktor pertama adalah genetik atau keturunan, hingga membutuhkan sebagai karakteristik sebagai tinggi badan, warna kulit, bentuk tubuh, serta potensi pertumbuhan seseorang. Faktor kedua adalah hormon. Hormon yang berperan mengatur sebagai proses pertumbuhan dalam tubuh. Misalnya,
hormon bertumbuh yang membantu bertambah tinggi badan, serta hormon tiroid yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Selain itu, kondisi kesehatan sejak lahir juga mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal berasal dari lingkungan sekitar. Faktor yang paling penting adalah asupan gizi. Tubuh membutuhkan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air dalam jumlah yang cukup agar pertumbuhan langsung dengan baik. Selain gizi, lingkungan juga sangat mempengaruhi. Lingkungan yang bersih, aman, dan sehat akan mengandungi tubuh yang kembang pada anak. Pendidikan dan pola asuh keluarga juga memiliki peran besar dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Aktivitas fisik, olahraga, istirahat yang cukup, serta kualitas tidur juga membantu pertumbuhan tulang dan otot. Sebaliknya, penyakit, kekurangan gizi, stres, berkepanjangan, serta lingkungan yang kurang sehat dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui beberapa fase, yaitu pertama, masa prenatal. Masa prenatal adalah masa sejak pertumbuhan hingga kelahiran. Pada tahap ini terbentuk seluruh organ tubuh manusia. Nutrisi ibu hamil sangat menunjukkan kesehatan janin. Yang kedua, masa bayi. Masa bayi berlangsung sejak lahir hingga sekitar usia 2 tahun. Pada fase ini terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Bayi mulai belajar mengangkat kepala, duduk, mengangkat, berjalan, dan mengucapkan kata-kata pertama. Yang ketiga adalah fase anak-anak. Pada masa anak-anak, pertumbuhan fisik masih berlangsung dengan baik. Anak mulai berkembang kemampuan berpikir, membahas, bersosialisasi, serta belajar berbagai keterampilan baru. Yang keempat yaitu masa remaja. Masa remaja merupakan masa pubertas yang ditandai oleh perubahan fisik dan emosional. Tinggi badan, dengan cepat suara berubah pada laki-laki, serta mulai matanya organ reproduksi. Selain berubah fisik, remaja juga mengalami perkembangan kemampuan memikir yang lebih logis, kritis, dan mandiri. Yang kelima nih, masa dewasa. Pada masa dewasa, pertumbuhan fisik mulai berhenti karena tubuh telah mencapai ukuran maksimal. Namun, perkembangan kemampuan memikir, pengalaman, tanggung jawab, serta kedewasaan emosional masih terus berlangsung. Yang keenam, masa lanjut usia. Pada masa lanjut usia terjadi penurunan beberapa fungsi tubuh, kekuatan otot berkurang, tulang menjadi lebih rapuh, serta kemampuan penglihatan dan pendengaran mulai menurun. Meskipun demikian, pengalaman hidup dan kebijaksanaan biasanya semakin meningkat. Pentingnya memahami pertumbuhan dan perkembangan. Dengan memahami pertumbuhan dan perkembangan, kita dapat menjaga kesehatan tubuh sejak dini. Kita juga dapat memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi, berolahraga secara rutin, kebutuhan gizi, menjaga kebersihan, tidur yang cukup, dan menciptakan lingkungan yang mendukung berkembang anak. Selain itu, kita juga menjadi lebih memahami bahwa setiap orang memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar selama masih berada dalam batas normal. Sebagian kesimpulan pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh yang dapat diukur. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kematangan fungsi dan kemampuan individu yang bersifat kualitatif. Pertumbuhan dan perkembangan berlangsung sejak masa prenatal hingga lanjut usia. Proses tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik dan hormon, serta faktor internal seperti gizi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pola hidup. Dengan menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup
yang baik, kita dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Demikian materi mengenai definisi, proses, faktor, dan fase pertumbuhan serta perkembangan. Semoga menjelaskan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.